kemudian di akhir tahunnya saya pindah lagi bekerja sebagai konsultan. Saya ditugaskan di Kabupaten Musirawas, Sumsel waktu itu. Ini berarti sesuai dengan bidang saya, bidang pendidikan. ya. Kemudian selesai saya, kemudian di tahun 91 saya juga masih di konsultan. Kemudian 91 pertengahan saya ditugaskan ke Kabupaten Kerinci sebagai konsultan. Jadi saya di Kabupaten Kerinci saya itu 4 bulan tinggal di sana. 4 bulan di Kerinci. 4 bulan di Kerinci. Saya sebagai supervisor engineer. Jadi saya hafal sekali dengan Kabupaten Kerinci itu waktu itu. Setelah dari Kerinci saya ditugaskan lagi ke Kabupaten Tanjung Jabung. Belum ada Barat dan Timur. Belum ada. Tahun 92, kalau tidak salah awal bulan Februari pas saat itu banjir besar di Jambi. Oh iya. Banjir besar, saya datang ke Kuala Tungkal waktu itu. Nah, di Kuala Tungkal itu saya sampai dengan tahun 98. Saya tinggal di Kuala Tungkal itu sampai tahun 98. Saya menjadi konsultan dan saya termasuklah salah satu yang banyak saya bangun di kota Kuala Tungkal itu memperkenalkan konstruksi. Dulu jalan di Tungkal itu jalannya kayu, sudah pakai hot mix waktu itu. Jembatannya kayu sudah pakai jembatan beton. Gedung-gedungnya dulu pakai gedung kayu, bangunan kayu sudah pakai bangunan beton itu. Atas bimbingan kami waktu itu selaku konsultan. Kemudian tahun 99 saya mulai tinggal di kota Jambi. Nah, tahun 99 pada saat 98 reformasi, sebelumnya itu juga saya sudah menjadi konsultan dan juga menjadi kontraktor kecil-kecilan. Tetapi saya kena dampak waktu itu, dampak inflasi waktu itu. Saya sempat habis-habisan juga jual ini dan lain sebagainya. Nah, tetapi hal itu tidak membuat saya menjadi patah semangat, malah membuat saya pernah lo punya ini, pasti saya harus punya itu lagi. Nah, itu yang membuat saya. Nah, tahun 99 saya resmi menjadi kontraktor, saya membuat perusahaan, kemudian take over perusahaan teman juga, saya ambil alih, saya beli itu, saya besarkan. Nah, di sela-sela itu juga karena saya banyak bergaul dengan bupati-bupati saat itu, karena selaku konsultan saya mengawasi pekerjaan, saya waktu itu banyak memberikan solusi-solusi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya banyak mengenal pejabat-pejabat waktu itu, baik pejabat perbankan dan lain sebagainya. Nah, di awal-awal kerja saya menjadi kontraktor, saya masih menggunakan hasil keuntungan dana saya sendiri. Kemudian berjalan dengan waktu, ada salah satu teman saya orang Tionghoa, salah satu kontraktor, dia mengingatkan, "Pasa, kamu kerja modalnya apa?" Saya bilang pakai modal sendiri. Dia bilang jangan, selaku pengusaha itu jangan gunakan modal sendiri katanya. Modal itu disimpan, itu untuk simpanan kita dan keluarga. Kita pakai aja fasilitas perbankan. Nah, disitulah saya mengenal perbankan. Tapi saya bilang, saya kalau pinjam uang ke bank saya tidak punya agunan. Dia bilang banyak yang mau sewakan agunan waktu itu. Nah, saya ketemu sama teman-teman banyak yang bantuin, dia pinjamin agunan. Nah, semenjak itulah saya mengenal perbankan dan makin lama makin besar. Termasuk salah satu perbankan di Jambi ini yang termasuk membesarkan saya juga ada salah satu perbankan yang membesarkan saya di Jambi ini. Nah, dari mengenal perbankan saya mulai membeli peralatan, kemudian invest lahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian berjalannya dengan waktu, perusahaan bertambah dan peralatan saya bertambah, sehingga di tahun 2008 puncaknya saya memiliki semua peralatan dan waktu itu perusahaan saya sudah kelas besar nasional. Jadi kalau pada saat tender itu saya bersaingnya dengan BUMN. BUMN, dan termasuk di Provinsi Jambi ini saya salah satu pengusaha pribumi. Waktu itu kontraktor kan banyak teman-teman kita yang non-BRI Saya satu-satunya pengusaha pribumi yang kategori besar saat itu. Nah, kemudian juga setelah di tahun 2008, kemudian di 2010 saya juga
beralih usaha saya, mulai saya merambah bisnis yang lain. Karena saya rasa saya sudah mapan di bidang konstruksi, saya beralih ke bisnis yang lain. Saya menyewakan peralatan, menyewakan mobil-mobil proyek, kemudian saya juga mengambil pekerjaan-pekerjaan di swasta, kemudian saya membangun hotel di Jogja waktu itu ya. Kemudian saya juga punya bisnis travel dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2010 saya bergabunglah dengan salah satu partai politik. Ya, tapi sebagai salah satu ketua sayapnya saat itu. Dan disitulah mulai mengenal Disitulah dunia politik waktu itu, mengenal dunia politik. Dan sambil berjalan saya banyak melakukan kegiatan sosial dan juga membesarkan sayap partai ini. Dan kemudian ternyata tanpa saya ketahui sambil berjalannya waktu ini, teman-teman saya saat itu melaksanakan survei. Dia bilang, ini survei ini kita di nomor 4 nih. Nah gitu kan. 1, 2, 3 siapa? 1, 2, 3 ini pejabat-pejabat semua nih, incumbent, wakil incumbent. Berat saya kan ini. Besar waktu itu kan. Kemudian ini ketua DPRD provinsi. Loh, saya ini siapa gitu kan? Kok bisa nomor 4? Nah, akhirnya karena saya dimudahkan juga karena saya banyak sekali peralatan dan waktu itu kota Jambi ini banyak sekali kondisi jalan yang rusak. Akhirnya saya keluarkan semua alat, saya bantu kota Jambi ini bagaimana membenahi jalan dan lain sebagainya. Nah, disitulah mengangkat nama saya. Kemudian setiap tahun hasil survei saya naik. Akhirnya Dan itu ide Bapak sendiri? Ide saya. Untuk membantu perbaikan jalan, segala macam. Karena dalam kegiatan itu, dalam 1 tahun itu ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan alat itu nganggur. 8 bulan dia kerja. 4 bulan itu dia melakukan perbaikan, rehab, ya, kemudian pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, selama masa pemeliharaan 4 bulan itu banyak kali proposal datang. Pak, tolong perbaiki jalan kami, begini Pak, tolong perbaiki. Karena pada saat itu pemerintah kota sangat minim dananya. Saya bantu. Nah, ternyata hal itulah yang mengangkat nama saya. Sampai karena saya dulu hobi kalau saya mengerjakan sesuatu saya bawa semua sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa operasikan semua alat berat itu waktu itu. Jadi nggak bisa ditipu sama operator ya. Untuk masalah BBM-nya, untuk masalah maintenance alat berat. Jadi udah paham. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, nah ini yang buat menarik bagi saya, titik balik apa sih yang membuat Bapak ini percaya diri, bisa bersaing, yang mana sebelum sukses di dunia politik ini sebagai pengusaha yang sukses, tapi kebanyakan orang ini kan kalau sudah sukses di dunianya dia merasa oke lah nyaman di situ dan nggak mau kemana. Tapi Bapak lain, ini apa yang mendorong Bapak meninggalkan zona nyaman ini sebagai seorang pengusaha, malah memilih menjadi politikus dan berkompetisi nih untuk lebih lagi di dunia politik ya. Baik. Mungkin waktu itu ya tahun 2011, 12, 13 saya melihat kondisi kota Jambi ini memang boleh dikatakan saya selaku masyarakat salah satu masyarakat yang dalam tanda kutip sering menilai permasalahan di lapangan itu. Saya temukan sampah, ini segala macam dan lain sebagainya. Saya lihat ini kok begini gitu ya, semrawut dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya pikir ini harus ada perubahan besar. Nah, perubahan besar ini tidak bisa dengan saya selaku pengusaha. Kalau saya selaku pengusaha saja, walaupun pada saat itu saya banyak melakukan kebaikan, toh tidak akan cukup. Ini perlu campur tangan penguasa waktu itu. Ya. Tapi saya belum berpikir untuk menjadi wali kota saat itu. Belum kepikiran. Apa? Dan saya tidak pernah terpikir juga menjadi anggota DPR. Meskipun saya sudah bergabung di partai politik. Tapi saya mengalir saja. Mengalir dengan waktu dan ternyata teman-teman juga ada teman-teman yang mungkin saat itu yang mau maju konstelasi politik jadi wali kota saat itu kan ada hasil-hasil survei. Saya cuma ngintip-ngintip aja. Teman-teman ngintip, Anu itu survei nih. Posisi kita nomor sekian, persentase kita sekian. Nah, sampai saya betul-betul menyatakan
oh boleh kita maju. Itu begitu saya sudah di nomor 2. Oh, begitu. Di nomor 2 waktu itu, posisi nomor 1-nya adalah wakil wali kota saat itu. Ya, saya nomor 2. Wali kota saat itu sudah nomor 3. Nah, begitu saya dinyatakan nomor 2 hasil persentase itu, baru saya katakan mungkin saya mesti maju ini. Mungkin jalannya ke sini. Dan saya sudah tahu resikonya kalau saya mesti maju, saya mesti meninggalkan semua usaha saya. Karena kenapa? Karena usaha saya itu bersentuhan dengan pemerintahan semua. Ya, jadi resikonya apa? Itu tidak boleh saya sentuh lagi, kalaupun berusaha di tempat lain, dan saya tidak boleh terlibat lagi. Itu konsekuensinya. Nah, setelah saya mengikuti konstelasi ini, ternyata di tahun 2013 itu setelah pada saat pilkada, ternyata hasil perhitungan cepat saya menang waktu itu kan, itu menang. Dan apakah saya senang? Saya bukan senang, saya bingung. Kenapa kok saya menang? Karena target saya saat itu hanya ingin menjadi calon wali kota dan ditetapkan KPU, itu saja. Karena kenapa? Bagi saya yang paling sulit itu menjadi calon wali kota. Karena untuk menjadi calon wali kota itu sangat sulit. Banyak tantangan, banyak persyaratan yang harus dilalui. Begitu KPU sudah menyatakan saya calon wali kota, ditetapkan, itulah yang kebahagiaan bagi saya. Ternyata dari sekian ratus ribu warga kota Jambi, saya salah satu putra kota Jambi yang terbaik saat itu. Saya tidak berpikir jadi wali kota, cuma hanya jadi calon wali kota. Calon wali kota. Nah, ternyata menang. Senang. Ya, mungkin orang senang, tapi saya bingung. Kok saya menang? Apa yang mesti saya lakukan? Saya tidak ada latar belakang birokrasi. Saya tidak mengenal satupun ASN, tidak mengenal satupun pejabat waktu itu. Tapi saya pikir ini ridho Allah. Ya, Allah tidak akan memberikan sesuatu itu kepada orang yang memang tidak diridhoi. Berarti saya mendapat ridho Allah. Mudah-mudahan ini ada jalannya nanti untuk kebaikan. Nah, sambil berjalan, sudah selesai saya dilantik. Yang pertama kali saya lakukan pada saat saya dilantik itu, yaitu melakukan apel besar. Saya kumpulkan semua anak buah saya, semua ASN, non-ASN di lapangan, pejabat-pejabat saya. Satu hal yang saya ucapkan dengan mereka adalah satu. Bapak Ibu semua jangan pedulikan apabila ada tim sukses saya, keluarga saya, termasuk istri saya pun ibu wali kota yang mengatur-ngatur Anda. Itu yang saya katakan pertama kali. Ya, yang Anda dengarkan adalah mulut saya dan perintah saya. Kalau tanpa mulut saya, tanpa perintah saya, jangan Anda laksanakan. Apalagi kalau tim sukses saya bawa ini, bawa itu dan lain sebagainya, bawa segala macam, jangan. Tapi kalau tidak ada perintah saya, itu tidak usah dilayani. Tapi terima dengan baik, tapi tidak usah dilayani. Tapi ada yang bawa banyak. Ya. Saya katakan seperti itu. Resikonya apa? Di musuh tim sukses, ya apa boleh buat. Ngerti itu kan? Nah, sambil berjalan, jadi saya katakan seluruh pejabat-pejabat, Anda bekerja jangan takut. Ya, saya tidak akan mengganti satupun pejabat kecuali pensiun. Bekerjalah Anda, karena saya berpikir begini. Saya tidak tahu birokrasi. Kondisi kota Jambi seperti ini, saya ingin berlari bukan berjalan. Kalau saya ganti mereka, maka pengganti nanti dia tidak tahu anggaran ini isinya apa. Satu, kedua dia harus adaptasi. Itu kan butuh waktu 1 tahun dan lain sebagainya. Berarti saya menunggu 1 tahun, tahun depan baru ada kelihatan hasil. Nah, ini tidak saya lakukan. Saya katakan mereka, kalian kerjalah dengan tenang. Saya tidak akan evaluasi Anda. Mungkin tahun depan saya akan lihat. Nah, ternyata saya pelajari psikologisnya. Kalau seseorang itu tidak mendukung pimpinan dia pada saat proses konstelasi politik, tetapi pimpinan dia memberikan kesempatan untuk dia berbakti kembali, ya, dan membantu dia. Secara manusiawi, kita yang tadinya tidak mendukung dia akan begitu setianya. Wah, aku tidak dibuang nih, aku dipakai. Berarti apa? 200% aku akan pasang badan tuh Bapak ini. Itu pemikiran saya, dan itu memang secara psikologis seperti itu. Saya pakai. Psikologis akhirnya bisa terjadi seperti itu. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka
dibebaskan untuk bekerja, ya mulailah bekerja. Tidak berjalan bekerja, tapi dengan berlari. Itulah Kota Jambi banyak kali melaksanakan mendapatkan perubahan-perubahan. Dan saya juga menggunakan jaringan-jaringan waktu jadi pengusaha untuk bagaimana mendapatkan dana-dana yang besar. Betul. Waktu itu ya. Itu saya katakan juga bahwa Kota Jambi ini sumber tidak punya hutan, tidak punya tambang dan lain sebagainya, hanya punya perdagangan dan jasa. Nah, bagaimana PAD kita harus naik? Nah, saya menggenjot PAD itu dari hanya senilai 120 miliar, 2 tahun ke depan saya bisa mampu menaikkan 250% saja. Sudah di angka hampir 300 miliar. Sehingga dengan PAD itulah saya bisa membangun Kota Jambi. Kota Jambi. Dan terlihatlah oleh masyarakat Kota Jambi pembangunannya yang memang ini membuat masyarakat Kota Jambi. Ya. Ada satu hal yang unik ya. Iya. Program pembangunan saya pada saat itu saya tekankan kepada daerah yang saya kalah. Oh begitu. Ya. Saya kalah di seberang. Ya. Pada saat konstelasi politik 2013 saya kalah di seberang. Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk saya kalah. Tapi pertama kali kecamatan yang saya bangun adalah 2 kecamatan ini. 2 kecamatan yang Danau Teluk dan Pelayangan. Seperti saat ini, jalan lebar, semua ada rumah sakit dan lain sebagainya. Pertama kali 2 kecamatan yang saya bangun adalah Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Jadi Bapak ingin buktikan. Buktikan walaupun konstelasi politik selesai. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Saatnya membangun. Itu yang paling penting. Saatnya membangun. Betul. Nah, yang paling menarik lagi buat saya ini, selama Bapak menjabat sebagai wali kota 2 periode, ini Bapak tidak mengambil gaji Bapak. Iya, kenapa nih Pak? Kok tidak diambil gajinya? Terus apa sih filosofi di balik keputusan yang Bapak ambil untuk tidak mengambil gaji ini? Baik. Saya dari kecil diajarkan orang tua berbuat baiklah, berikan sesuatu apabila kita merasa mampu. Walaupun kita tidak mampu juga, tetap berikan juga apa yang bisa kita berikan untuk membantu. Nah, di sini saya katakan, saya selaku wali kota kan sudah dapat misalnya ada untuk rumah tangga sudah ada dananya, untuk beli minyak sudah ada BBM-nya, mobil dinas sudah ada, rumah sudah ada, listrik semua sudah ada. Nah, saya pikir bagaimana walaupun gaji saya ini tidak besar, tapi saya bisa memberikan sesuatu. Ya. Akhirnya gaji itu setiap setahun saya kumpulin. 1 tahun saya kumpulin berapa jumlahnya, oh sekian misalnya. Akhirnya saya panggil ibu-ibu PKK. Tolong ibu-ibu PKK, tolong cari di wilayah Anda masing-masing, di kelurahan masing-masing yang keluarga-keluarga yang memang tidak mampu. Ya, yang di sekolah-sekolah swasta. Kenapa? Kalau sekolah negeri kan dia sudah bebas SPP. Sekolah swasta yang tidak mampu, nih ada beasiswa hasil dari gaji saya. Itu yang utama. Untuk bantuan perlengkapan sekolah, SPP mereka, atau saya gunakan juga untuk masyarakat yang pada saat itu misalnya butuh pelayanan kesehatan, dirujuk ke Jakarta, keluarga pendamping tidak punya tiket beli tiket pesawat itu atau biaya nginep, ini saya berikan bantuan. Kemudian saya juga membantu pembangunan rumah-rumah veteran saat itu, LPLI kan, ada rumah dia yang tidak layak, saya bedah rumah itu melalui gaji saya semua. Itu selama 10 tahun saya tidak pernah mengambil gaji saya. Dan ternyata gaji Bapak juga berguna, sangat berguna bagi masyarakat. Itu. Jadi wah, ini begitu banyak sekali jasa Bapak ini, sehingga ya gaji Bapak aja Bapak tidak ambil selama kalau dibilang tahun. Jasa mungkin tidak jasa lah, tapi paling tidak Allah kan sudah memberikan ridhonya kepada saya. Gitu kan. Betul. Kalau di Al-Fatihah itu iya karena budua, iya karena stain, ya. Kita mengabdi, kita berbuat baru minta pertolongan Allah. Nah, ini kadang-kala kan banyak terbalik Al-Fatihahnya. Iya karena stain, wa iya karena budu. Minta tolong dulu ya Allah, minta tolong kalau aku nanti jadi ini akan kubantu ini. Nah, itu Al-Fatihahnya terbalik. Begitu ya, Pak. Jadi ini jadi saya juga sempat mengetahui dan itu sempat viral juga pada saat itu, Pak. Karena wah, ini wali kota Jambi tidak mengambil gajinya. Wah, ini berarti sudah banyak uang yang disampaikan diambil gajinya. Tapi ternyata
di balik itu ada manfaatnya ya Pak ya untuk masyarakat. Nah, tentunya juga begitu banyak sekali yang sudah dicapai selama Bapak memimpin sebagai wali kota 2 periode, dan tentunya juga sudah dirasakan, dan begitu banyak sekali penghargaan baik yang tingkat nasional pun internasional yang sudah diperoleh. Nah, ada nggak yang Bapak banggakan dari itu semua? Mungkin salah satu aja dari yang sudah dicapai itu. Saya hitung saya menerima penghargaan dari 2013 sampai 2023. Ya, Itu tidak kurang dari 350 penghargaan. begitu banyak. 350 penghargaan. Jadi kalau saya pun udah nggak apa lagi. Udah nggak apa lagi Tukang pasti. hitungnya ada staf saya waktu itu kepala Bapeda. Iya. Ya. 350 penghargaan itu baik dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Nah, yang membanggakan saya saat itu adalah pada saat kami pemerintah kota dinobatkan menjadi 20 penerima penghargaan di internasional. Ya, waktu itu di kota Montreal, Kanada. Yaitu Kanada. dengan terkait dengan inovasi saya saat itu memberdayakan masyarakat. Ya. Ya, untuk membangun wilayah masing-masing itu dengan bangkit berdaya waktu itu. Jadi setiap RT itu dia mampu membangun, misalnya membuat jalan lingkungan, kemudian memperbaiki drainase masjid dan lain sebagainya itu. Pemerintah hanya membantu bahan, misalnya membelikan semen, besi dan lain sebagainya. Tetapi upah pekerjaan itu tidak, konsumsi itu di masing-masing masyarakat dengan gotong royong. Nah, ternyata di dunia internasional ini menarik sekali. Oh, dilirik begitu Pak ya? Iya, kita tidak tahu kapan dia menilai ya. Kapan dia menilai. Cuma pada saat itu kita cuman menyampaikan video, menyampaikan inovasi-inovasi semua. Kalau tidak salah ada 5.000 kota-kota di dunia ini yang menyampaikan itu. Nah, ternyata setelah 2 tahun kita dinyatakan masuk 20 penerima penghargaan. Nah, saya tanya apa yang membuat tim juri itu menilai kota Jambi ini menarik. Dia katakan dunia saat ini tidak menemukan itu lagi. Contoh misalnya di tempat kami, jangankan mau ikut gotong royong, bertanya saja alamat, kalau tidak ngasih uang tidak akan dikasih tahu. Sebegitunya. Bertanya saja, kalau tidak memberikan apa-apa akan disalah-salahin. Nah, ini tidak diberikan upah, tapi masyarakatnya bekerja gotong royong. Nah, ternyata gotong royong itu luar biasa bagi masyarakat di luar negeri saat ini, internasional. Nah, itu yang membuat saya bangga, salah satunya bahwa saya katakan pertahankan budaya ini. Partisipasi dari ketua RT, masyarakat, lurah, kecamatan ini, pertahankan ini. Karena ini salah satu kekuatan kita membangun kota Jambi jauh lebih cepat dibanding kota-kota yang lain itu dengan kekuatan masyarakat. Karena saya tahu bahwasanya kita kota Jambi sangat terbatas sumber daya alamnya. Sangat terbatas keuangannya. Tetapi sesungguhnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan itu ada dengan masyarakat. Tinggal bagaimana kita pemimpin menyentuh masyarakat sehingga mereka mau mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, pikiran untuk membangun sama-sama. Betul. Itu tugas pemimpin salah satunya. Iya.